Pembahasan kali ini masih merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, yakni berkenaan dengan teks 2 Timotius 3 ayat 14-17. Dalam paragraf tersebut, ada satu klausa yang penting untuk dikaji lebih dalam sehingga kita menemukan terjemahan yang lebih mendekati bunyi asli. Mengapa ini perlu? Sebab akan mempengaruhi pandangan dasar kita terhadap Alkitab firman Allah itu. Kita langsung saja. Klausa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, diterjemahkan dari bahasa Yunani pasagrafe theopneustos kai ophelimos. Pertama, pasagrafe, artinya tiap nas kitab suci, segala yang tertulis dalam kitab suci. Sementara itu berdasarkan konteks dekatnya ayat 15, pasagrafe yang dimaksud adalah menunjuk pada hieragrammata kitab suci yang diyakini sebagai kanon oleh orang Yahudi yaitu Perjanjian Lama, kemudian oleh gereja mula-mula yaitu juga seluruh Perjanjian Baru. Itulah alasan mengapa kita harus percaya bahwa Alkitab diilhamkan baik verbal maupun plenary. Kedua, mari terlebih dahulu kita simak beberapa terjemahan berikut. King James Version, all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Terjemahannya, semua tulisan adalah diberikan oleh inspirasi Allah dan adalah bermanfaat untuk doktrin. New American Standard Bible, all scripture is inspired by God and profitable for teaching. Semua tulisan adalah diinspirasikan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar. Dan bahasa Indonesia sehari-hari, semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar. Perhatikanlah hubungan frase segala tulisan dengan klausa yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Teks Yunani dari bagian ini menunjukkan ada kata benda graphe yang diikuti dua kata sifat. Theopneustos kai ophelimos tanpa artikel. Menurut kaidah bahasa Yunani koine, kata sifat dalam hubungannya dengan kata benda dapat berposisi sebagai atributif atau predikatif. Dalam penjelasannya, Petrus Mariono, pakar Perjanjian Baru dari Dallas Theological Seminary itu, melanjutkan bahwa klausa ini harus diterjemahkan, seluruh kitab suci itu diilhamkan Allah dan bermanfaat. Hal ini senada dengan penjelasan dalam Jamieson, Fawcett, and Brown Commentary bahwa posisi kedua kata sifat Yunani Theopneustos kai ophelimos tak dapat mengambil yang satu sebagai julukan sementara yang lain sebagai predikat. Kata sifat sangat terkait erat bahwa karena yang satu adalah predikat, maka yang lain juga harus begitu. Jadi tidak ada lagi yang dapat dicurigai dari frase terjemahan yang diilhamkan. Mengingat, apabila ada kata yang di sana, maka dapat dimaknai ada tulisan yang tidak diilhamkan. Jika pertanyaannya adalah bagian mana dalam Alkitab yang merupakan ilham atau wahyu Allah, jawabnya ialah seluruh tulisan. Wahyu Allah dalam hal ini bukan menunjuk pada perkataan Allah semata. Inilah perbedaan konsep yang cukup menonjol antara wahyu Allah menurut Alkitab dengan wahyu Allah dalam agama yang lain, Islam misalnya, di mana dalam syariat Islam wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah. Itu menurut pengertian sederhana dari Wikipedia. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan wahyu Allah dalam teks ini adalah tulisan para penulis Alkitab yang dikuasai oleh Roh Kudus sedemikian rupa, yakni tanpa mengesampingkan karakter dan latar belakang mereka masing-masing. Kemudian menghasilkan tulisan yang murni, benar, tanpa salah. Istilah yang biasa dipakai oleh para pakar ialah ineransi. Anda masih dalam serial Cawa Bekis, cara waras belajar kitab suci. Tetap semangat belajar firman agar bertumbuh, Immanuel. Jika Anda belum waras, maksudnya jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya Peter Sungkudon, sampai jumpa.